Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang sangat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda begitu perhatian dengan urin Anda? Nah ini nih, kadang-kadang kita abai ya, padahal kita harus loh benar-benar perhatian pada urin kita yang setiap hari, istilahnya limbah badan kita yang kita buang gitu ya. Warnanya gimana sih? Warnanya kuning cerah, kuning keemasan bukan ya? Atau justru kuningnya ini keruh, sampai berbusa bahkan ada darah di sana. Nah hati-hati nih, kondisi ini bisa menjadi alarm bahwa ada masalah pada ginjal Anda. Nah ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Kita kenali dan kita cegah penyakit ginjal. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar ginjal. Oke, yang pertama adalah duduk terlalu lama menyebabkan penyakit ginjal. Kok bisa sih ada tanggapan, ada ungkapan semacam ini gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang ginjal kan identik katanya nih gejalanya dimulai dari sakit pinggang gitu ya. Nah duduk terlalu lama kan ini juga sama, kadang-kadang membuat ada rasa nyeri atau tidak nyaman pada pinggang kita. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, waduh kok gejalanya sama, kok kayaknya nih saya ada masalah nih pada ginjal saya. Apakah sebenarnya ini ada hubungannya tentang sakit pinggang dengan ginjal, tentang duduk terlalu lama dengan kondisi ginjal? Ini yang akan kita bahas ya nanti bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya mitos fakta selanjutnya, warna urin bisa menentukan kesehatan ginjal. Nah, sebelumnya saya sudah bahas sebenarnya bahwa warna urin yang baik itu atau yang sehat itu seperti apa sih? Katanya kan kuning cerah begitu ya, dengan kondisi atau teksturnya ya cair tanpa mengental ataupun ada busa di sana. Apalagi kalau sampai ada seperti ada darah di sana, itu kan pastinya ada masalah nih. Gak mungkin tanpa sebab bisa ada suatu hal yang tidak biasa pada urin kita. Tapi apakah benar nih, nanti kita tanyakan juga ini mitos atau fakta sih kalau urin itu bisa jadi alarm tentang kesehatan ginjal kita. Nanti kita akan tanyakan juga pada dokter kita ya. Oke. Selanjutnya adalah menahan buang air kecil dapat merusak ginjal. Nah ini nih mungkin berkaitan juga nih dengan tadi mitos atau fakta. Yang pertama ya, kita duduk kelamaan pinggangnya sakit. Bisa jadi memang kondisinya karena postur tubuhnya yang tegang begitu ya, berjam-jam duduk. Atau bisa juga karena saking duduk terus berjam-jam kita lupa ke kamar kecil untuk pipis gitu. Nah ini juga bisa menyebabkan kondisi yang nggak baik loh untuk kesehatan ginjal kita atau saluran kencing kita. Nah, sebenarnya apakah ini bisa berdampak langsung ketika kita menahan buang air kecil terlalu lama, terlalu sering, bahkan menjadi kebiasaan? Ini akan membuat ginjal kita bermasalah dan ada gangguan kesehatan di sana. Nanti kita tanyakan ya bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah kurang minum dapat memengaruhi kesehatan ginjal. Biasanya berapa sih minum yang dianjurkan untuk kita lah ya orang dewasa dalam satu hari? Antara 1,5 sampai 2 liter katanya. Nah airnya itu air apa? Apa harus air putih dalam akumulasi 1,5 sampai 2 liter ini? Atau sebenarnya bisa loh dari kuah sup atau minuman-minuman yang lain gitu ya. Nah ini kalau misalkan kuotanya tidak terpenuhi secara baik, apa sih yang akan terjadi pada ginjal kita? Benar nggak kalau kita minumnya tidak sebanyak itu nanti akan masalah nih. Istilahnya mesinnya akan soak gitu ya kalau kita nggak minum, karena minum air putih itu penting sekali untuk metabolisme tubuh. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita sejauh mana ini akan memengaruhi kesehatan ginjal kita. Oke, selanjutnya adalah kelebihan protein dan garam dapat meningkatkan risiko ginjal bermasalah. Ini selalu sering karena makan makanan yang mungkin garamnya tinggi ya. Garamnya tinggi bukan berarti keasinan gitu ya. Seperti makanan-makanan yang tinggi fatsim. Natrium di dalamnya juga banyak sekali. Nah ini katanya akan memengaruhi ginjal kita nih. Kita tahu sendiri bahwa kalau yang punya penyakit ginjal memang katanya kan nggak boleh ya mengonsumsi makanan dengan garam yang tinggi, protein yang tinggi. Nah, kalau yang masih sehat,
kita mengonsumsi makanan demikian gitu, apakah bisa menjadi satu faktor akhirnya menyebabkan kita punya masalah ginjal? Nanti kita tanyakan juga nih bersama dokter kita, ini mitos atau fakta sih, benar atau tidak ya, untuk menambah wawasannya kita sendiri. Oke, jangan kemana-mana, kalau mau tahu jawabannya Anda tetap duduk tenang di depan televisi Anda karena nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih mitos atau fakta seputar ginjal. Benar nggak sih apa yang saya sampaikan tadi? Kita perlu nih konfirmasinya. Langsung saja kita sapa dokter kita hari ini, ada Dr. Vidya Umami, SPPD KGH, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Halo dokter, apa kabar? Baik sekali Mbak Dika. Selamat datang loh di Bincang Sehati. Terima kasih sebelumnya ya. Oke, hari ini kita akan bahas seputar ginjal. Sebelum kita masuk pada topik utama kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar ginjal karena masih banyak ya yang salah kaprah nih terkait organ yang satu ini nih ya dok ya. Oke, yang pertama, benar atau nggak sih dok ini mitos atau fakta? Kalau duduk terlalu lama itu katanya punya impact pada ginjal kita. Benar nggak sih dok? Ya. Sebenarnya secara tidak langsung benar ya. Jadi saat ini memang sedang digaung-gaungkan nih bahwa duduk terlalu lama itu bahayanya cukup besar, bahkan setara dengan merokok katanya. Wow. Ya, jadi duduk terlalu lama itu impactnya ternyata besar. Yang pertama nih misalnya Mbak Dika, dia bisa mempengaruhi otot kan, pasti pegel-pegel kalau duduk terlalu lama. Yang kedua dia bisa menimbun lemak di beberapa bagian tubuh. Aduh. Dan yang lebih jauh lagi penggunaan lemak untuk aktivitas dan juga gula itu akan bisa meningkat. Jadi bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes. Nah, kalau orang udah sakit diabetes kan ujung-ujungnya ada komplikasi ke ginjal. Jadi secara tidak langsung bisa mempengaruhi fungsi ginjal dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan jangan lupa yang lebih penting, duduk terlalu lama itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan juga risiko penyakit yang bisa mematikan gitu, seperti darah tinggi dan sebagainya. Dan yang sekarang lagi ditakutkan obesitas atau kegemukan. Nah, penyakit-penyakit ini kan kalau sudah dalam jangka waktu lama dia akan berpengaruh terhadap kesehatan ginjal juga. Jadi bisa yang dikatakan penyakit ginjal kronis. Jadi tidak secara langsung mungkin ya. Tapi kalau ini jadi satu pola hidup yang menahun, nggak ada perubahan, ada nih kondisi-kondisi yang akan terjadi dan akhirnya berimpact juga pada si ginjal gitu ya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Mungkin dokter bisa kasih tips nih. Ini baru pertama aja udah mencengangkan. Berarti kan kita nggak mungkin ya bisa menghindari kondisi ini, apalagi mungkin yang bekerja di depan komputer. Itu paling enggak ya, paling minim aja 4 sampai 5 jam loh dok di depan komputer gitu. Tentunya perlu ya waktu-waktu dalam beberapa saat bekerja itu memerlukan waktu rehat mungkin. Ya stretching dikit deh, berdiri ataupun kalau misalnya ke kantor ada tangga atau lift, pilihnya tangga misalnya. Jadi banyak bergerak sebisa mungkin, sebanyak mungkin, tetap aktif gitu. Yang kedua misalnya biasanya mungkin ngetik-ngetik duduk, mungkin beli itu yang meja bisa buat berdiri. Nah mungkin ngetiknya sesekali bisa berdiri. Kan laptop kan bisa dipindahin. Jadi memang duduk terlalu lama itu harusnya diminimalkan. 6 jam sih kalau dalam penelitian itu juga akan menimbulkan risiko. 6 jam saja jadi sudah jangan sampai 6 jam lah duduk terlalu lama. Jadi paling nggak stretching dikit lah ya, setiap 1 jam berdiri gitu paling tidak ya. Dan jangan lupa untuk ke kamar kecil. Karena kadang-kadang keasikan kerja. Jangan menahan buang air kecil. Jangan sampai menahan buang air kecil. Kita bicara tentang buang air kecil nih, ya pasti tentang urin, ya dong. Nah benar nggak sih kalau warna urin itu menentukan nih kesehatan ginjal kita? Nah penting nih bagi pemirsa ya, Bapak Ibu atau siapapun memperhatikan warna urinnya. Kadang kalau pipis nggak diliatin ya, langsung flash aja gitu ya. Langsung di flash aja. Jadi warna urin itu merupakan jendela kesehatan ginjal kita gitu ya. Jadi tadi mungkin sudah disebutkan warna yang baik itu warna kuning cerah, encer ya, cair, tidak pekat, tidak berwarna agak tua. Apalagi seperti misalnya teh ya. Seperti warna teh itu artinya
mungkin ada penyakit-penyakit yang menyertai atau juga kekurangan cairan seperti dehidrasi. Nah, bisa juga misalnya ada urin yang disertai busa. Nah, itu juga harus warning tuh. Busanya nih banyak atau karena kan kadang-kadang juga karena tekanan gitu ya, air dari air seninya kan bisa juga berbuih gitu ya. Busa ini maksudnya kayak gimana? Memang ini kasar sekali ya kalau dari penglihatan ya. Jadi secara lebih lanjut kalau memang ingin mengetahui apakah memang ini busanya merupakan akibat dari suatu penyakit atau sesuatu yang lain misalnya gitu lain, misal ada sabunnya atau apa gitu bercampur-campur, itu memang harus diperiksakan. Nggak susah kok memeriksakan urin itu, dan biayanya sangat murah tentunya. Di fasilitas kesehatan manapun bisa memeriksakan urin, karena di dalam pemeriksaan urin itu banyak sekali yang diperiksa selain warnanya ya, misalnya ada pH-nya, kemudian ada kandungan-kandungan protein atau tidak, glukosa, dan juga tadi yang disebutkan darah misalnya. Kadang kasat mata nggak kelihatan, ternyata secara mikroskopik itu bisa didapatkan adanya sel-sel darah merah. Nah, itu kan merupakan suatu petanda takut-takut ya, misalnya ada kelainan di ginjal kita yang tidak terdeteksi secara langsung, tapi bisa dilakukan deteksi dini dengan pemeriksaan urin. Oke, jadi ini adalah fakta ya, bahwa urin adalah jendela kesehatan ginjal kita. Seperti apa sih sebenarnya yang ideal dan apa saja faktor-faktornya yang menyebabkan warnanya bisa berbeda-beda. Nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Oke, selanjutnya adalah menahan buang air kecil dapat merusak ginjal. Seberapa besar ini berpengaruh? Iya, jadi tentu saja sih fakta ya. Ini sih udah secara awam diketahui secara umum. Cuma kadang-kadang kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk segera membuang air kecil ya. Tapi kalau secara bagaimana mekanismenya, tentu saja urin yang tertampung dalam kandung kencing dalam waktu tertentu itu kan menjadi tempat tumbuhnya kuman. Bakteri di situ ya? Bakteri, kuman ya, ataupun bisa kalau dalam waktu jangka panjang infeksinya bisa bertambah jadi jamur. Dan itu sangat sulit untuk disembuhkan, pengobatannya bisa lama. Nah, urin yang stagnan atau tertumpuk dalam kandung kencing bisa menimbulkan infeksi saluran kencing tentunya. Dan kalau dia dibiarkan terus-menerus, infeksi tidak ditangani, dia akan naik ke atas ginjal. Ya, infeksinya jadi berlanjut ke ginjal. Nah, ini bisa menyebabkan sesuatu yang serius. Yang serius, dan keluhannya bukan main ya. Sakit pinggang, nyeri di daerah bawah perut, ya kemudian pipisnya jadi susah tertahan karena memang otot-otot polos di saluran kencingnya itu sudah mengalami peradangan. Jadi yang tadinya mungkin bisa keluar dengan mudah karena meradang, dia menebal sehingga salurannya menjadi sempit. Nah, rasanya nggak enak banget enak itu sekali. pasti ya. Jadi yang kita sebut sebagai obstruksi, takutnya penyumbatan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan nahan pipis ya, walaupun kadang-kadang sikonnya nggak memungkinkan. Nggak mau deh ya, jangan jadikan kebiasaan. Oke, selanjutnya adalah kurang minum itu dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Kan kalau kita tahu sebenarnya memang ada indeks massa tubuh, nanti dihitung lagi gitu ya, berapa sih kadar airnya. kadar airnya yang dibutuhkan. Tapi benar ya, bahwa kalau kita tidak memenuhi kebutuhan itu akhirnya bisa berdampak pada ginjal kita. Betul, jadi kebutuhan air itu sebenarnya tergantung pertama berat badan, yang kedua usia. Jadi kadang-kadang kita salah persepsi ya, bahwa sampai usia berapapun minumnya harus 2 liter gitu. Ternyata tidak, justru di usia-usia tertentu, misalnya apalagi dengan berat badan yang tidak terlalu besar, kebutuhannya mungkin nggak sampai 2 liter gitu. Justru kalau individu tersebut minum lebih dari 2 liter bisa menimbulkan kondisi yang kelebihan air dan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit ya. Jadi kadar natriumnya turun, jadi seperti linglung keluhannya. Jadi orang-orang tua itu yang harus diperhatikan ya. Kalau padahal katanya kalau kurang minum ya jadinya suka lemot gitu. Padahal enggak ya, malah karena bisa dehidrasi linglung. kali Itu karena dehidrasi, beda lagi. Jadi case-nya nggak bisa dipukul rata gitu ya dok ya. Dan tergantung juga aktivitas kita. Kalau kita beraktivitasnya banyak seperti olahraga ya, aktif, dan itu harus memenuhi kebutuhan minumnya mungkin lebih banyak dibandingkan orang yang misalnya santai-santai, tidak ada aktivitas, cuaca dingin, tidak ada kebutuhan untuk pengeluaran cairan tubuh. Nah, itu juga
berbeda dengan orang yang aktif. Baik. Dan apalagi orang yang sedang sakit misalnya. Makanya kalau kita lihat orang sakit itu diinfus ya. Betul. Itu kan artinya memenuhi kebutuhan cairan yang kebutuhannya meningkat. Betul. Karena terjadi proses penyakit di badannya gitu. Jadi memenuhi kebutuhan cairan itu individual, nggak pukul rata sebenarnya. Oke, Iya. jadi betul bahwa kebutuhan air ini akan memengaruhi kesehatan Betul ginjal. sekali. Tapi berapa banyaknya harus dilihat lagi Iya. nih pemirsa di rumah, nggak bisa semuanya Iya, gitu betul ya. Mau sekali. dari baby, anak-anak, dewasa, lansia, Iya. itu beda kebutuhannya. Apalagi memang postur tubuhnya berbeda. Iya. Oke, selanjutnya adalah fakta atau mitos nih. Kalau kelebihan protein dan garam juga akan memengaruhi kesehatan ginjal. Seperti yang kita tahu kalau misalnya memang sudah ada masalah Ada di masalah ginjalnya, memang ginjal. katanya nggak boleh protein Betul, tinggi, ya. nggak boleh banyak garam. Nah kalau yang kita yang sehat gimana nih? Ya, ini ada dua hal nih ya, protein dan garam. Betul. Ya, dua hal ini tentunya berbeda. Ya. Mengenai protein sendiri memang harus diperhatikan dan sangat berhubungan dengan kesehatan ginjal. Tadi Mbak Dika betul, kalau sudah terkena sakit ginjal yang kita sebut penyakit ginjal kronik, itu kan ada stadiumnya ya. Ada stadium 1 sampai dengan 5. Kalau misalnya orang normal dengan stadium dengan tidak ada penyakit ginjal itu membutuhkan protein kurang lebih 1 sampai 1,2 gram per kilogram per hari. Nah, kalau orang dengan sakit ginjal pada stadium awal mungkin kebutuhannya masih sama dengan orang yang normal. Tapi kemudian kalau misalnya dia stadiumnya sudah meningkat, stadium 3 sampai ke 5, misalnya fungsi ginjalnya nih kalau kita lihat sudah berkurang sampai dengan di bawah 45%, 30%, itu harus mengurangi asupan proteinnya. Ya, bisa dikurangi sampai 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi memang kebutuhan protein ini disesuaikan dengan kemampuan ginjal dan fungsi ginjal seseorang. Jadi tidak juga bisa disamaratakan. Kalau garam tentunya kita harus mengurangi semua. Ya, Mau baik yang sehat, mau yang udah kondisinya mau yang ada ganggu apalagi kondisi ginjal atau dengan penyakit lain, misalnya hipertensi, sakit jantung, itu konsumsi garam harus dibatasi. Rekomendasinya adalah 5 gram per hari ya, setara dengan 2 sendok kecil sehari. Ya, itu kalau misalnya kita masak sendiri ya, kita nggak bisa hitung juga kalau kita beli di luar, apalagi makan makanan yang cepat saji, itu kan kadar garamnya juga sangat tinggi. Belum lagi dari minuman juga mengandung garam kalau memang minuman-minuman tersebut yang diawetkan atau mengandung soda. Ya, jadi konsumsi garamnya harus dibatasi. Kalau protein ada ya, ada aturannya nih. Betul. Tapi kalau garam udah deh, mau sehat, mau Ya. memang sudah ada gangguan, memang harus kita kurangi karena betul. banyak efeknya juga Betul untuk kesehatan sekali. kita ya dok. Iya. Ya, aduh makin seru. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda ya dok ya. Silakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih dengan topik besar kita tentang ginjal, kenali dan cegah penyakit ginjal. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Vidya Umami, SPPD KGH, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Oke, dok, kita bicara tentang ginjal ya. Sebelum kita bicara tentang permasalahannya, kita mau tahu dulu nih kenalan sama ginjal. Walaupun mungkin sebenarnya sedikit banyak udah tahu lah si ginjal ini siapa sih, apa sih dia dalam tubuh kita. Tapi mungkin boleh dijelaskan lagi ke pemirsa, fungsi ginjal apa sih yang bisa memengaruhi pada kehidupan kita? Baik, iya Mbak Dika, ginjal itu sangat penting ya. Itu ada 2 ya ginjal organ tubuh yang terletak di bagian pinggang belakang. Jadi kalau dibilang sakit pinggang pegangnya di sini, saya salah dong ya. Ya, ginjal itu adanya di belakang. Besarnya sih sekepalan tangan dewasa. Kurang lebih 10 sampai 12 cm panjangnya ya. Besarnya kurang lebih segini nih ya. Nah, kedua ginjal ini ada di kiri dan di kanan. Nah, ini fungsinya sangat banyak. Jadi bukan hanya memproduksi urin yang tadi sudah kita bahas, di mana urin itu berisi zat racun dan kelebihan air dari dalam tubuh sehingga
ginjal itu bisa menjaga keseimbangan cairan juga. Ya, yang kedua yang penting itu ginjal memiliki fungsi menjaga tekanan darah. Oh ya. Ya, jadi di ginjal itu terdapat sensor ya. Kalau misalnya tubuh kita tekanan darahnya tinggi, ginjal itu memiliki sensor sehingga bisa membangunkan mekanisme supaya mengontrol tekanan darahnya. Jadi kondisi ginjal yang sehat itu juga bisa menentukan tekanan darah kita bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga dia bisa mengatur hormon-hormon yang berfungsi untuk kesehatan tulang. Ya, kalsium, vitamin D ya. Itu juga bisa diatur oleh ginjal. Dan ginjal ini merupakan pabrik pembuatan sel darah merah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sakit ginjal pasti terlihatnya pucat ya, pucat, lemah karena kekurangan darah ya. Kenapa kekurangan darah? Karena ginjalnya tidak mampu untuk memproduksi salah satu hormon yang penting untuk pembuatan sel darah merah, yaitu hormon eritropoietin. Dan yang terakhir, ginjal itu bisa menjaga keseimbangan asam basa dan elektrolit. Jadi seperti garam-garaman tubuh ya, kalium, natrium, kemudian juga asam basa ya, keasaman tubuh itu bisa dijaga keseimbangannya dengan ginjal kita yang masih berfungsi dengan baik. Jadi fungsinya banyak sekali. Banyak banget loh. Selama ini kita mikir ginjal tuh ya urutannya sampai ke saluran kencing aja. Untuk pembuangan aja. Ternyata aja. Istilahnya dia filtrasi gitu ya. Padahal ternyata dia juga produsen lah. Produsen sel darah merah, hormon-hormon dan juga mengatur tekanan darah. Oleh karena itu penyakit ginjal itu nggak lepas dari hipertensi. Betul, makanya ini yang saya mau tanyakan. Berarti kan masalahnya tekanan darah. Ini kan selalu jadi alarm gitu ya. Setiap tekanan darahnya bermasalah dia akan mencoba untuk istilahnya menstabilkan. Berarti berat banget dong kerja ginjal untuk orang-orang yang punya hipertensi. Iya, jadi orang-orang dengan gangguan ginjal itu memang akibatnya kompleks ya, bukan cuma nggak bisa pipis, nggak bisa membuang racun dan juga kelebihan cairan, cuma fungsi-fungsi yang lain juga banyak yang terganggu. Tekanan darah sulit dikontrol ya kan, pucat, lemah, gangguan tulang bahkan. Seperti itu. Banyak banget ya dok ya. Nah dok, kalau kita bicara tentang ginjal, ini kan bendanya ada di belakang. Kita taunya hal yang paling khas itu si sakit pinggang gitu ya. Padahal sakit pinggang bisa kondisinya macam-macam nih, bukan karena ginjal aja. Sejauh mana sih rata-rata ini bisa bergejalanya di kondisi seperti itu dok? Ya, orang-orang pikir begitu ya. Kalau sakit ginjal pasti sakit pinggang. Sebaliknya itu nggak benar, salah ya. Jadi justru gangguan ginjal, apalagi yang kita sebut penyakit ginjal kronik itu sayangnya nggak bergejala justru ya, sampai dia memasuki tahap yang akhir ya, seperti tahap stadium 4 sampai fungsi ginjalnya kurang dari 30%, nggak ada gejala sama sekali. Dan ini yang membuat kita kurang waspada. Jadi karena tidak ada gejala, kita tidak periksa, tahu-tahu pas ada gejala sudah sampai stadium yang cukup lanjut. Begitu, sayang sekali. Nah, sebaliknya sakit pinggang memang salah satu gejalanya kalau memang ada sesuatu yang terjadi pada organ tersebut, organ ginjal dan juga saluran kencingnya. Misalnya batu ya, ada infeksi. Nah, itu bisa menyebabkan keluhan sakit pinggang. Tapi kan gangguan ginjal bukan cuma batu, infeksi dan yang menyebabkan sakit pinggang, tapi juga tadi kita udah bahas bahwa gangguan ginjal itu sifatnya lebih luas dan bisa tanpa gejala. Itu yang lebih, itu yang serem ya. Jadi memang ada betulnya bakal ada masalah nggak nyaman di pinggang, tapi nggak semua untuk penyakit ginjal ya. Tidak melulu nih ya dok ya. Tadi yang mungkin bisa merasakan hal tersebut kalau ada batu ginjal dan infeksi, baru nggak nyaman karena memang sangat nyeri di sana ya. Tapi kalau kondisinya yang lain bisa enggak ya? Iya, karena penyakit ginjal ini kan memang ada dua macam. Ada yang akut, ada yang kronik. Mungkin akhir-akhir ini lagi rame nih penyakit gangguan ginjal akut. Ya, yang banyak terjadi pada anak kemarin itu ya. Tuh serem banget tuh ya. Itu kan memang gangguan ginjal yang sifatnya akut. Akut itu definisinya mendadak. Dan tapi cepat juga ya. Cepat ya, dan bahkan bisa fatal. Karena cepat sekali. Tapi sisi positifnya kalau kita treatment dengan baik, dia bisa kembali fungsi ginjalnya dengan kembali normal atau ini yang membedakan antara akut sama kronik ya dok ya. Sekali. Oke, ini makin seru nih, tapi kita harus jeda sebentar karena ada yang telepon. Oke, kita coba sapa dulu ya dok ya. Halo, halo, dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo, dengan siapa di mana mbak? Ya halo, dengan Husnul. Husnul di mana?
Di Ciputat. Oke, Husnul di Ciputat, silakan pertanyaannya. Iya. Iya. Mau tanya, kalau untuk penyakit ginjal ada biasanya keturunan nggak? Misalnya orang tua kita sakit ginjal tuh ada potensi Genetik gitu ya, diturunkan secara genetik ya. anak-anaknya atau keturunannya kena ginjal juga apa enggak ya? Oke, baik. Jadi diturunkan secara genetik atau tidak begitu ya. Dari Mbak Husnul sendiri, Iya, apakah betul. memang kebetulan ada riwayat dari orang tua atau kerabat yang punya penyakit ginjal? Iya, orang Oke. tua. Orang tua. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Semoga bisa terjawab Terima nanti ya sama kasih. dokter kita ya. Oke dok, ini pertanyaan Mbak Husnul. Benar nggak sih ginjal tuh bisa diturunkan secara genetik? Kebetulan orang tuanya punya riwayat penyakit ginjal. Silakan dok. Ya, memang beberapa penyakit ginjal itu diturunkan secara genetik. Oleh karena itu, ginjal itu juga nggak cuma menyerang orang dewasa, juga menyerang anak-anak ya. Umumnya pada anak-anak tuh sifatnya diturunkan secara genetik ya. Misalnya glomerulonefritis ya, atau peradangan ginjal dan juga gangguan ginjal yang sifatnya diturunkan. Pada dewasa nggak selalu ya, tidak selalu. Mungkin yang menjadi genetik atau diturunkan itu penyebabnya. Ya, seringkali penyakit ginjal kronik ini kebanyakan disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sifatnya sistemik atau kronik seperti misalnya diabetes mellitus atau sakit gula, hipertensi. Nah, ini kedua penyakit ini kan memang secara genetik diturunkan. Betul. Akibatnya penyakit ginjal sebagai komplikasi dari penyakit diabetes dan hipertensi itu juga bisa terjadi pada keturunannya. Jadi tidak secara langsung diturunkan, tapi penyebabnya itu memang sifatnya menurun. Oke. Nah, namun nggak semua ya Mbak, kalau misalnya ada infeksi, batu, ataupun gangguan ginjal karena zat-zat toksik itu kan nggak diturunkan. Karena kebiasaan Oke, bisa karena juga, kebiasaan ya. yang nggak bagus ya. Misalnya minum minuman berpengawet, soda, terlalu banyak, kurang minum ya. Atau tadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak ginjal ya, salah satunya sering menahan pipis, kemudian minum obat sembarangan yang dibeli tidak dengan aturan dokter. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal yang tidak diturunkan. Jadi gitu. sebenarnya nggak Nggak selalu ya, selalu, kondisinya betul. beda-beda. Ini Iya. sebenarnya menarik sih. Diturunkan secara genetiknya itu kapan waktunya? Apakah Iya. berkaitan juga dengan waktu dan kapan ginjal itu diderita oleh orang tua? Nanti kita bahas ya dok Iya, ya. Tapi baik. kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kenali dan cegah penyakit ginjal. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, masih bisa menelpon kami di 021-29032-644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Vindya Umami, SPPDK-GH, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Oke dokter, tadi kita terputus pada ginjal itu diturunkan secara genetik. Nah, bicara tentang genetik ini kadang-kadang kita bingung. Kalau orang tua kita terkena ginjal pada usia yang cukup lanjut, berarti kan kondisinya mungkin saat kita dibuahi gitu ya, saat kita dilahirkan kondisi ginjal orang tua masih sehat nih dok. Nah, kondisi semacam ini apakah memang bisa diturunkan atau sebenarnya memang sudah ada bakatnya karena dia diturunkan dari orang tuanya gitu? ya. Bagaimana? Ya, tadi kembali kepada kenapa ini orang tua kita sakit ginjal, penyebabnya. Oke. Biasanya yang diturunkan itu ya penyakit-penyakit yang memang menjadi penyebab gangguan ginjal. Misalnya orang tua kita sakit diabetes. Nah, Ya. sakit diabetes itu kan Betul. membutuhkan waktu yang lama sampai dia menjadi komplikasi ke ginjal. Ya, misalnya setelah 15 tahun dia baru ada gangguan ginjal. Nah, saat misalnya tadi Mbak Dika bilang saat lahir kan belum ada sakit Iya, orang tua ginjalnya, masih tapi kan sehat. diabetesnya udah ada Nah. ya. Jadi penyebabnya itulah yang mungkin bisa juga kita alami sebagai anaknya. Nah, sebagai anaknya tentu saja karena sudah ada risiko, itu namanya faktor risiko, harus lebih berhati-hati supaya nggak kejadian seperti orang tua kita yang mengalami komplikasi ginjal yang berat. Jadi mungkin karena sudah ada riwayat orang tua diabetes, apalagi kita ternyata pas dideteksi juga kena diabetes misalnya gitu
gitu ya. Nah itu harus deteksi lebih dini. Nah gimana caranya? Tadi kita harus periksa lebih awal, medical check up misalnya ya, urinnya diperiksa, fungsi ginjalnya diperiksa, di samping juga kita mengontrol penyakit-penyakit yang sudah ada di kita, misalnya diabetes ataupun yang lain. Nah kalau misalnya kita kontrol, mudah-mudahan nih komplikasinya nggak berlangsung cepat gitu. Jadi bisa kita tahan sampai misalnya kita usianya lanjut, bahkan misalnya nggak kedapetan gitu sampai komplikasi ke ginjal. Amin, amin gitu. itu ya. Jadi faktor risikonya mah pasti ada, walaupun betul. mungkin terkena ginjalnya, masalah kita ginjalnya belum pas sudah tahu. lanjut gitu usianya ya. Jadi jangan enak-enak, enggak lah orang tua saya baru kena di usia 60 kok gitu ya. Iya betul, Nah, karena kita kan jadi gaya hidupnya beda. Betul. Belum lagi kalau misalnya kita kayak tadi bekerja mungkin lupa minum atau misalnya merokok dan gaya hidup yang tidak sehat, makan makanannya kan beda dengan orang tua kita. Jadi harus lebih menjaga sebenarnya. Itu. Jadi harus dijaga gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang penyakit ya memang nggak bisa dielakkan dari gejala, simptomsnya. Nah, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan sedikit gitu ya bahwa memang nih untuk sebagian besar, sebagian kecil justru sebenarnya yang sakit pinggang ya. Sakit pinggang tuh cuma yang batu gejala sama infeksi. Yang lainnya tuh hampir gejalanya nggak terlalu signifikan. Nah, ini yang menjadi menjadi masalah gitu. Kadang-kadang nih dok, gejalanya cuma sering pusing. Ya. Tiba-tiba di runut semuanya ada loh masalahnya di ginjal. Sebenarnya yang khas benar tuh ada nggak sih tentang si ginjal ini? Sebenarnya akan khas kalau gangguan ginjalnya sudah lanjut. Ya kalau misalnya di awal-awal biasanya keluhannya nggak sakit lambung lah, pusing-pusing, lemes, itu kan gejala-gejala yang mungkin kita nggak sampai mikir wah jangan-jangan karena ginjal gitu. Dan sayangnya demikian gitu, sehingga seringkali sulit ini kita menjelaskan kepada orang yang memang ternyata bapak sakit ginjal gitu. Loh kok saya nggak ada gejalanya gitu. Ya memang karena memang kalau sudah lanjut, misalnya fungsi ginjalnya sudah turun sekali di bawah 30%, maka baru timbullah gejala-gejala. Nah ini juga gejalanya nggak khas, nggak harus sama gitu ya. Yang paling sering pucat ya, karena tadi sel darah merahnya mungkin kurang. Kemudian tekanan darahnya nggak terkontrol. Tadinya kok masih bisa, sekarang tiba-tiba udah minum obat tapi masih sulit sekali dikontrol. Kemudian misalnya ada bengkak ya, nah itu mungkin ya spesifik tuh kalau memang sudah ada terjadi gangguan pengeluaran ya, ekskresi urinnya sudah mulai berkurang, akibatnya cairan mudah menumpuk di dalam tubuh. Nah yang paling gampang kan bengkak ini di paling bawah nih, gravitasi cairan paling bawah paling numpuk. Nah ini bisa menyebabkan keluhan bengkak, itu salah satu gejala yang khas untuk sakit ginjal. Tapi kalau penurunan fungsinya sudah lanjut, iya kan kita nggak mau ketahuan sudah lanjut. Nggak mau ketahuan ya, kadang-kadang aja udah kakinya bengkak masih berpikir yang lain-lain lagi loh dok ya, belum langsung ke ginjal. Oke, ini sepertinya ada penelpon lagi, kita sapa dulu ya dok ya. Halo, halo, dengan siapa di mana? Dengan Bu Ida, Jakarta. Baik Bu Ida di Jakarta, silakan pertanyaannya Ibu. Kalau kita pipis 1,5 sampai 2 jam sekali, apakah termasuk ginjal bermasalah? Oke, 1,5 sampai 2 jam. Apa yang Ibu rasakan? Iya, 1,5 jam sekali sampai 2 jam sekali begitu ya. Apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu terus pipis? Apakah memang merasa penuh, merasa ada hal-hal yang lain selain memang rasa ingin pipis? Ada rasa nggak nyaman atau sakit Ibu? Ya Ibu Ida? Ya, ya. Ada rasa yang nggak nyaman nggak? Bentar dulu. Boleh. Bentar dulu. Halo? Iya Ibu. Kalau malam saya suka, kalau malam saya suka. Suka apa Ibu? Kalau malam saya suka 2 jam sekali pipis gitu. Mungkin di malam hari spesifik di malam ya Ibu hari ya? Spesifik. Hanya malam berarti Ibu ya? Ya, hanya kayak siang 3 jam lah kalau siang kita lebih usahakan. jarang. Lumayan rajin ya Ibu ya, mengecek ya, ini luar biasa loh. Dokter mungkin ada yang ditanyakan lebih ini jelas? dari Jakarta. Iya. Mungkin Ibu di ada Jakarta. penyakit yang lain Ibu yang sudah diketahui sebelumnya, kenapa jadi mungkin berhubungan dengan seringnya buang air kecil. Misalnya penyakit gula, ada tidak? Ibu ada penyakit gula Ibu? Penyakit gula nggak ada. Nggak ada. Oke, mungkin tadi udah tanyakannya keluhan yang lain. Penyakit gula nggak ada dok. Berarti nggak ada rasa sakit juga ya Ibu ya? Ada darah tinggi ada tapi nggak parah. Oh oke, baik. Baik Ibu, coba dijawab oleh dokter kita ya.
Gimana nih Ya. dok nih? 1,5 jam sampai 2 jam sekali saat tidur ya malam, berarti kalau siang sekitar 3 jam. Aku salut sih sama Ibu Ida bisa hitungin, kita jarang loh mau hitungin hal kayak gitu. Nggak ada rasa yang terlalu signifikan nyaman atau enggaknya, tapi mau pipis terus, gula nggak ada tapi darah tinggi ada dikit lah ya dok. Gimana dok? Jadi bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal sebenarnya ya. Normal kenapa? Tergantung minumnya sebenarnya. Kalau orang minumnya banyak, pasti pipisnya juga harusnya banyak. Nah itu sesuatu yang fisiologis atau normal ya. Mungkin nanti Ibu Ida ini harus mengatur mungkin minumnya. Kalau mau tidur mungkin minumnya jangan terlalu banyak, tapi pagi hari harus lebih banyak. Ya nggak apa-apa pipis sering asal minumnya juga cukup banyak. Tapi keluhan banyak sering buang air kecil ini bisa jadi salah satu gejala dari penyakit diabetes mellitus sebenarnya, terutama kalau misalnya malam hari yang dikatakan sebagai poliuri ya. Jadi poliuri ini bentar-bentar pipis tapi terutama malam hari gitu ya, karena memang ada gangguan diabetes mellitusnya. Yang kedua misalnya bisa juga pada wanita usia lanjut ini seringkali ada infeksi saluran kencing biasanya sistitis yang kita atau infeksi dari kandung kemih ya, karena mungkin otot-otot dari kandung kemih kemudian untuk fungsi berkemihnya ini sudah menurun sehingga responnya menjadi terlalu berlebihan. Jadi belum penuh nih sebenarnya tampungannya, tapi udah rasa pingin. Belum penuh udah rasa pingin. Jadi gangguan saraf seperti itu juga bisa terjadi, terutama pada usia-usia yang sudah lanjut. Nah, pada laki-laki secara khusus ini bisa terjadi karena gangguan prostat yang paling sering ditemukan juga. Prostat itu kan letaknya di belakang saluran kencing. Jadi kalau pada usia di atas 50 tahun umumnya laki-laki itu prostatnya secara normal membesar atau menebal ya. Penebalan itu akan mendorong saluran kencing sehingga rasanya pingin pipis terus. Dan jadinya sering buang air kecil atau keluhan yang lain malah tersendat buang air kecilnya. Nah ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter bedah urologi, misalnya apa perlu pengobatan atau justru perlu tindakan operatif. Nah itu dia, semoga bisa menjawabnya ya. Oke, ini sepertinya ada penelpon lagi juga ya dok ya. Kita sapa lagi dulu, halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Saya dengan Hasan dari Jakarta. Iya siap, Pak Hasan silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya saya sudah berobat ginjal kalau memang ada fungsi ginjal saya sudah menurun atau akut lah istilahnya itu. Nah menjelang Ramadan ini dokter perintahkan saya untuk tidak puasa. Kira-kira apa alasannya apa ya? Gitu Baik, dokter ada yang mau ditanyakan lebih lanjut dok? Silakan. Bisa lebih spesifik Pak, penurunan ginjalnya ini baru atau lama dan sudah seberapa jauh gitu? Apakah sudah diinformasikan oleh dokter sebelumnya? Sudah lama. Sudah lama. Jadi kreatininnya itu sudah rendah. Tinggi mungkin kreatininnya ya Pak? Iya. Oke. Berapa Pak boleh tahu nilainya Pak ya, mungkin biar kalau kita Bapak bisa berkenan untuk perkirakan diberitahu. gitu ya. Terakhir untuk check up berapa kreatininnya? Waduh saya lupa. Oh lupa, ya. Oke baik. Jelas sudah ada penurunan fungsi ginjal. Sudah ada penurunan fungsi ginjal dan disarankan oleh dokter tidak berpuasa. Baik Pak, terima kasih banyak. Kami akan coba bahas dan jawab pertanyaan Bapak ya. Baik dok, ini katanya memang sudah ada kondisi penurunan fungsi ginjal. Mungkin sudah lama, sudah kronik ini ya. Dan disarankan untuk tidak berpuasa. Apa korelasi? Jadi memang ini untuk gangguan ginjal sendiri apakah boleh berpuasa atau tidak. Nah ini juga menjadi topik yang perlu kita bahas sebenarnya menjelang bulan Ramadan ini sebenarnya. Jadi kalau gangguan ginjal itu harus kita lihat dulu seberapa jauh penurunannya dan itu menentukan apakah pasien bisa berpuasa atau tidak. Mungkin tadi dokter sebelumnya ada pertimbangan khusus kenapa Bapak ini tidak disarankan berpuasa gitu. Ya walaupun sebagai umat muslim pinginnya sih berpuasa diwajibkan. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan ya mungkin bisa ditanyakan lebih jauh kondisi apa yang spesifik yang tidak membolehkan.
pada prinsipnya secara umum kalau misalnya gangguan ginjalnya masih ringan ya, pasien masih bisa aktivitas, artinya tidak ada keluhan, umumnya masih diperkenankan untuk berpuasa. Sebenarnya berpuasa ini kan hanya memindahkan waktu minum dan makan ya. Selama pagi sampai sore itu tidak tidak minum makan minum, tapi bisa dialihkan ke malam sampai dini hari sampai subuh ya. Nah ini sebenarnya bisa diatur. Jadi kalau kita lihat kebutuhan misalnya kita minum 1,5 sampai 2 liter, ya kita penuhi aja di waktu malam hari. Kita lakukan minumnya itu lebih sering 2-3 jam sekali 1 gelas, 2-3 jam sekali 1 gelas. Nah itu bisa dilakukan kalau memang fungsi ginjal kita secara itu bisa melakukan pembuangan yang baik. Yang kedua, biasanya kan gangguan ginjal ini disertai tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Nah, kalau memang hipertensinya sudah terkontrol dengan obat, monggo berpuasa nggak apa-apa ya. Jadi bisa diatur aja nanti waktu minum obatnya yang tadinya mungkin siang atau pagi, yang pagi mungkin digeser maju menjadi waktu imsak ya, waktu sahur sebelum imsak. Tapi kalau misalnya yang siang atau sore bisa digeser setelah berbuka, itu bisa diatur aja. Sebenarnya bisa diakali gitu ya, hanya memindahkan waktunya. Tapi dilihat lagi nih, apa pertimbangannya? Kalau memang lebih banyak masalahnya setelah saat berpuasa ya memang mau tidak mau. Ya namanya juga lagi sakit kan nggak apa-apa. Kalau misalnya tekanan darah tidak terkontrol pun kita memang nggak sarankan berpuasa ya. Misalnya masih tekanan darahnya masih tinggi di atas 160, bahkan ada keluhan. Nah itu kita sangat sarankan jangan dulu berpuasa. Takutnya terjadi hal-hal selama berpuasa malah harus dilihat kondisinya. Bagus banget nih untuk kita bahas nanti saat puasa ya, bagaimana apa sih do and don'ts-nya ya untuk para teman-teman yang memang kondisinya sedang sakit. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang Sehati, masih tentang kondisi ginjal, kita kenali dan mencegah ada masalah di sana. Masih bersama dokter kita, Dr. Widya Umami, SPPD KGH, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dok, intinya tadinya kan kalau kita bicara tentang ginjal tuh ya berkaitan dengan minum gitu ya. Nah minum ini kadang-kadang juga masih bingung nih, minum tuh harus yang pure air putih memang dengan kuotanya segitu, atau boleh nggak sih kalau minumnya diganti yang lain, misalnya ya air putihnya berapa seliter, ada sup, ada minuman manis gitu. Gimana dok? Jadi sebenarnya minum itu kan sesuai kebutuhan, tadi kita sudah katakan, sesuai aktivitas kita, usia, berat badan ya, atau ada penyakit-penyakit lain yang sedang kita alami. Nah jadi minum itu sesuai kebutuhan dan dominasinya air putih, dominasi. Jadi boleh aja kalau mau minum jus silakan, ya bahkan mau minum secangkir teh, kopi setiap hari oke, asalkan air putihnya itu tetap mendominasi. Artinya walaupun kita minum teh, kopi ada yang flush lah istilahnya, jadi dibersihkan dengan air putih ya. Yang perlu dihindari adalah minum-minuman yang manis ya, yang manis, bersoda ataupun dengan pengawet, karena pasti yang diawetkan itu mengandung garam dan fosfat biasanya ya. Apalagi soda itu mengandung elektrolit yang nanti kalau memang kita ada faktor risiko terbentuk batu ya misalnya, itu bisa jadi penyebabnya gitu. Jadi ada gangguan ginjal karena minum minuman yang toksik istilahnya, seperti itu. Itu yang baru-baru ini kan terjadi, ada salah satu public figure yang memang dia nggak pernah minum air putih, hanya minum minuman yang berwarna dan rasanya manis. Ini tiba-tiba jatuh di kamar mandi dan kehilangan kesadaran ya, harus ada operasi juga. Ini berkaitan nggak sih dok? Kalau dia emang nggak pernah minum air putih, istilahnya nggak ada yang flush gitu ya? Iya tentu saja ya. Jadi ginjal itu sebenarnya butuh asupan air putih aja yang cukup setiap hari ya. Itu istilahnya ininya ya, nutrisinya kuncinya ya untuk kesehatan ginjal kita tuh air putihnya cukup ya. Tapi kan kita hari-hari nggak mungkin lah air putih terus ya, boleh lah minum jus ya, asalkan minuman yang sehat. Termasuk juga dari makanan kan kandungan airnya banyak, sayur-sayuran, bahkan misalnya bubur segala macam itu kan kandungan airnya banyak. Nggak apa-apa, itu termasuk dalam hitungan kebutuhan asupan cairan tubuh kita.
tubuh kita ini punya alarm kok kalau memang kurang cairan ya. Misalnya ya rasa haus tentunya yang pertama. Jadi kalau haus jangan ditahan-tahan ya, kecuali lagi puasa ya. Ya kalau lagi puasa kata dokter Vidya nggak apa-apa nih ya. Iya. Ini alarm Jangan juga dulu, langsung itu buka namanya ya, latihan. siang-siang ya. Oleh karena itu asupan kebutuhan cairannya harus dipenuhi saat boleh makan minum waktu malam hari. Nah itu jadi saat siang hari walaupun kita nggak minum ya cadangannya cukup banyak dan ginjal kita itu ikutan puasa gitu, ikutan latihan, sehingga mudah-mudahan nggak jadi kenapa-napa, justru malah lebih baik kondisinya. Oke, ini yang terakhir nih dok, ada tidak sih korelasinya atau hubungannya dengan usia? Apakah anak-anak yang kondisinya sebenarnya masih baru, nutrisinya juga mungkin belum banyak yang terdegradasi gitu karena pola hidup, tidak punya potensi kena masalah ginjal? Ya sayangnya ginjal ini menyerang semua usia, tapi memang penyebabnya jenisnya berbeda. Umumnya pada anak-anak tadi sifatnya diturunkan, sudah dibawa dari lahir ya, gangguan anatomis ginjal atau gangguan struktur ginjalnya. Ada loh yang lahir dengan misalnya ginjalnya satu gitu, ada juga. Atau ada misalnya infeksi waktu kecil ataupun peradangan ginjal itu bisa. Jadi pada anak-anak bisa juga terjadi ya. Namun pada orang dewasa tentu saja penyebabnya lebih ke arah komplikasi dari penyakit-penyakit yang ada, misalnya diabetes, hipertensi ya, batu ginjal misalnya itu terjadi biasanya umumnya pada usia dewasa ataupun usia lanjut ya. Jadi bisa menyerang. Jadi kesehatan ginjal ini harus dari anak-anak. Ya, karena pola hidup dari remaja itu menentukan nanti kesehatan ginjalnya di usia selanjutnya. Oke, sayangnya walaupun anak-anak ya pola hidupnya belum istilahnya masih ikut pola hidup orang tua, masih dijaga, tidurnya cukup dan segala macam gitu ya. Tapi ternyata tidak juga bisa dielakkan dari potensi penyakit ginjal. Apalagi kalau diturunkan ya dok ya. Berarti penting sekali untuk kita benar-benar menjaga kesehatan ginjal kita. Jangan sampai tiba-tiba sudah turun fungsinya hampir tadi bahkan ada yang 15% baru tahu ya. Oke, kita harus ngobrol lagi nanti nih dok, karena masalah ginjal ini masalah yang cukup krusial untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah bersama kami berbagi di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya dok ya. Nanti kita ngobrol lagi. Thank you dok. Oke pemirsa di rumah, bagaimana tips dari Dokter Vidya sudah dicatat semua. Semoga ini bisa membuat Anda lebih kenal dengan ginjal dan mencegah masalah kesehatan di ginjal kita. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Dai TV. Sampai jumpa.